Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. Selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik, ia menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika atau ANC pada 1991 sampai 1997. Selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada 1998 sampai 1999. Rolihlahla Mandela lahir dari klan Madiba di desa Mfiezo di Eastern Cape pada tanggal 18 Juli 1918. Ibunya bernama Nonkapi Nosekeni dan ayahnya adalah Nkosi Mpakanyiswa Gadla Mandela. Pada tahun 1930 ketika ia berusia 12 tahun, ayahnya meninggal dan Rolihlahla muda menjadi anak angkat Jongintaba di Great Place di Mkhitaryan. Ayah Nelson Mandela, Gadla Henry Mpakanyiswa Mandela adalah seorang kepala daerah dan anggota Dewan Kerajaan. Ia diangkat ke posisi tersebut pada tahun 1915 setelah pada hulunya dituduh melakukan korupsi oleh seorang hakim kulit putih yang memerintah. Pada tahun 1926, Gadla juga dipecat karena korupsi, tetapi Nelson diberitahu bahwa ayahnya telah kehilangan pekerjaannya karena menentang tuntutan hakim yang tidak masuk akal. Gadla adalah seorang penganut poligami dengan 4 istri, 4 putra, dan 9 putri yang tinggal di desa-desa yang berbeda. Dan Ibu Nelson merupakan istri ketiga. Dalam istilah Xhosa, Rolihlahla memiliki arti pembuat masalah, sementara Mandela diambil dari nama kakeknya, satu-satunya putra raja keturunan klan Iksiba. Dari terah tersebut, Rolihlahla Mandela tercatat masih keturunan bangsawan. Kehadiran lelaki bernama Rolihlahla Mandela menurut Munzetsi James Mavela pada buku berjudul The Revelation of African Culture in Long Walk to Freedom disambut meriah keluarga dan masyarakat, serta diharapkan mampu melanjutkan terah keluarga dengan baik dan bijaksana. Sejak kecil, kehidupan Mandela didominasi dengan adat, ritual, dan tabu. Setidaknya 3 hal itu pernah disampaikan Mandela pada bukunya yang bertajuk Long Walk to Freedom Volume 1, 1918 sampai 1962 yang diterbitkan pada tahun 1994. Sejak berusia 5 tahun, Mandela tumbuh bersama 2 saudarinya di desa Krai, sementara ibunya tinggal di desa kuno. Meski berdarah bangsawan, menurut David James Smith dalam bukunya Young Mandela yang diterbitkan pada tahun 2010 menjelaskan Mandela kecil tetap menjalani hidup dan pergaulannya bersama anak-anak lain. Bahkan sempat pula bekerja sebagai gembala sapi. Ketika berusia 7 tahun, ibunya menyekolahkan Mandela ke sekolah Metodis. Ia lalu dibaptis sebagai Metodis. Tak lama kemudian, Mandela diberi nama depan Inggris oleh gurunya menjadi Nelson Mandela. Di sekolah, Mandela begitu menonjol. Kelihayannya berbicara di depan umum membuat Mandela menjadi perhatian guru dan teman-temannya. Ia menjadi anak emas. Di tengah gemilang-gemilangnya, Mandela mesti menerima kenyataan pahit. Ayahnya meninggal lantaran kanker paru-paru. Semenjak kematian ayahnya, Mandela menjadi terasing. Ia pun berubah menjadi pemberontak. Melihat hal perubahan anaknya, Nosekeni Fani tak tinggal diam. Mandela akhirnya dibawa ke istana Great Place di Mkhitaryan. Ia kemudian diasuh langsung oleh kepala suku Jongintaba Dalindyebo. Sejak jauh dari ibunya, Jongintaba beserta istrinya Noenglan memperlakukan Mandela dengan baik. Ia dibesarkan bersama putra dan putri pasangan Jongintaba, Justice dan Nomafu. Setiap Ahad, Mandela selalu menghadiri misa di gereja.
ia menjadi Kristen taat dan menjadikan agama sebagai bagian utama hidupnya. Masih di sekolah metodis, Mandela mulai menggemari bahasa Inggris, sosa, sejarah, dan geografi Afrika. Kesukaannya terhadap sejarah membuat Mandela kerap berdiskusi dengan tokoh-tokoh adat termasuk kepala suku Joyi. Meski kisah anti-imperialis kerap ia dengarkan, tapi Mandela masih menganggap kolonialis Eropa sebagai penolong, bukan penindas. Memasuki usia remaja ketika berumur 16 tahun, Mandela ditemani Justice dan rekan-rekannya berangkat ke Tihalarha untuk menjalani ritual sunat. Sebelumnya, Nelson Mandela tidak menganggap Britania yang kala itu menduduki Afrika Selatan sebagai penjajah atau sebagai ancaman. Namun, perlakuan kulit putih terhadap kulit hitam sangat melukai hatinya. Perlakuan semena-mena itu disebut gerakan apartheid. Mandela pun sadar dan bergabung dengan African National Congress atau ANC untuk memperjuangkan kemerdekaan Afrika Selatan. Setelah bergabung dengan ANC, Mandela semakin dipengaruhi Sisulu dan menghabiskan waktunya bersama aktivis lain di rumah Sisulu di Orlando, termasuk teman lamanya Oliver Tambo. Pada 1943, ia bertemu dengan Anton Lembede, seorang nasionalis Afrika penentang Front Ras Bersatu terhadap kolonialisme dan imperialisme atau aliansi dengan kaum komunis. Meski berteman dengan orang non-kulit hitam, Mandela mendukung pandangan Lembede, percaya bahwa orang Afrika kulit hitam harus terbebas sepenuhnya dalam penentuan nasib sendiri secara politik. Di rumah Sisulu, Mandela bertemu dengan Evelyn Mase, seorang aktivis ANC dan perawat dari Enkobo Transkei. Mereka berdua menikah pada 5 Oktober 1944. Anak pertama mereka, Madiba Thembi Thembekile, lahir Februari 1946. Sementara seorang putri berikutnya bernama Makaziwe, lahir tahun 1947 namun meninggal 9 bulan kemudian akibat penyakit meningitis. Pada rapat umum Durban, Mandela menyampaikan pidato di hadapan 10.000 orang memulai protes kampanye. Aksi tersebut membuatnya ditangkap dan ditahan sementara di penjara Marshall Square. Seiring berlanjutnya protes, anggota ANC menaik dari 20.000 menjadi 100.000. Pemerintah pun menanggapi dengan penangkapan massal dan memperkenalkan Undang-Undang Keselamatan Umum 1953 agar bisa menerapkan darurat militer. Pada bulan Mei, pihak berwenang melarang Presiden ANC Transvaal J.B. Marx tampil di hadapan publik. Tak patah arang, Marx kemudian meminta Mandela menggantikan posisinya. Meski kelompok ultra-Afrikanis Bavaria menentang pencalonannya, Mandela tetap terpilih sebagai presiden regional pada Oktober. Nelson Mandela berkali-kali ditahan karena melakukan aktivitas menghasut dan diadili di pengadilan pengkhianatan pada tahun 1956 sampai 1961. Namun, pada akhirnya ia divonis tidak bersalah. Meski awalnya berunjuk rasa tanpa kekerasan, pada 1961 ia dan Partai Komunis Afrika Selatan mendirikan militan Umkhonto we Sizwe. Pada tahun 1962, Nelson Mandela ditahan dan dipenjara di Marshall Square, Johannesburg Fort karena dituduh menghasut mogok buruh dan keluar negeri tanpa izin. 2 bulan kemudian ia divonis 5 tahun penjara. Mandela beserta kelompok aktivisnya dijatuhi hukuman seumur hidup pada 12 Juni 1964. Nelson Mandela menjalani masa kurungan pertama di Pulau Robben, kemudian di penjara Pollsmoor dan penjara Victor Verster. Kampanye internasional yang menuntut pembebasannya membuat Mandela dibebaskan pada tahun 1990. Setelah menjadi presiden ANC, Mandela menerbitkan autobiografi dan bernegosiasi dengan Presiden F.W. de Klerk untuk menghapuskan apartheid dan melaksanakan pemilu multiras tahun 1994. Pada bulan Juni 2004, pada usia 85 tahun dan kesehatan yang memburuk, Mandela mengumumkan bahwa ia pensiun dari masa pensiun dan menarik diri dari kehidupan publik seraya mengatakan, "Jangan panggil aku yang akan memanggilmu." Meski terus bertemu teman dekat dan keluarga, Foundation terus menolak undangan agar Mandela tidak tampil di acara-acara publik dan menolak sebagian besar permintaan wawancara. Ia tetap terlibat dalam urusan internasional dan mendorong Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, mengundurkan diri karena meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia di negara itu. Setelah terbukti tidak efektif, ia berbicara lantang menentang Mugabe pada tahun 2007.
memintanya turun dengan penuh rasa hormat dan martabat. Tahun itu, Mandela, Machel, dan Desmond Tutu mengumpulkan para pemimpin dunia di Johannesburg untuk menyumbangkan pemikiran dan kepemimpinan independen mereka untuk menyelesaikan sejumlah masalah tersulit di dunia. Mandela mengumumkan pembentukan grup barunya, The Elders, dalam sebuah pidato yang disampaikan pada ulang tahunnya yang ke-89. Bulan Februari 2011, ia sempat diinapkan di rumah sakit akibat infeksi pernapasan sebelum diinapkan kembali akibat infeksi paru-paru dan pengangkatan batu empedu pada Desember 2012. Setelah prosedur medis berhasil pada awal Maret 2013, infeksi paru-parunya kambuh kembali dan ia dilarikan ke rumah sakit di Pretoria. Pada tanggal 22 Juni 2013, CBS News menyatakan bahwa ia belum membuka mata berhari-hari dan tidak responsif, dan keluarganya membahas betapa banyak intervensi medis yang harus diberikan. Tanggal 23 Juni 2013, Presiden Jacob Zuma merilis pernyataan bahwa kondisi Mandela semakin kritis. Zuma ditemani Wakil Presiden ANC Cyril Ramaphosa bertemu istri Mandela di rumah sakit di Pretoria dan membahas kondisinya. Tanggal 25 Juni, Uskup Agung Cape Town Thabo Makgoba menjenguk Mandela di rumah sakit dan berdoa bersama Graca Machel Mandela pada waktu sulit untuk menyaksikan dan menunggu. Pada 5 Desember 2013, Mandela meninggal dunia pada usia 95 tahun. Ia meninggal pada pukul 20.50 waktu setempat di rumahnya yang terletak di Houghton, Johannesburg, dan dikelilingi oleh keluarganya. Secara publik, Zuma mengumumkan kematiannya melalui televisi. Jasad Mandela disemayamkan pada tanggal 11 hingga 13 Desember di Union Buildings dan pemakaman kenegaraan dilaksanakan pada 15 Desember di Kuno. Rumah Mandela senilai $4,1 juta diserahkan kepada istrinya, anggota keluarga lain, staf, dan institusi pendidikan.